Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas ini dia soal-soal tentang garis dan sudut atau soal tentang bangun datar ya. Ini untuk kalian yang duduk di bangku kelas 7. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Sudut terbentuk oleh dua ruas garis yang saling titik-titik-titik. A lurus, B sejajar, C berpotongan, atau D lengkung. Jadi ini jawabannya adalah yang C, berpotongan ya Dek ya. Sudut terbentuk oleh dua ruas garis yang saling berpotongan. Penjelasannya seperti ini Dek ya untuk soal nomor 1. Nah, kalau misalnya kita punya satu buah ruas garis nih, kemudian ada lagi satu buah ruas garis dan mereka saling berpotongan, maka benar akan terbentuk sudut. Sudutnya itu bisa yang ini, bisa yang sebelah sini, bisa juga yang di atas ini atau yang di bawah sini ya. Jadi memang harus ada dua ruas garis yang saling berpotongan untuk membentuk sudut. Oke, jadi jelas ya, nomor 1 jawabannya adalah C. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Yang termasuk jenis-jenis sudut adalah titik-titik-titik. A. Tumpul, lancip, dan siku-siku. B. Siku-siku, lancip, dan kotak. C. Tumpul, lingkaran, dan lancip. D. Siku-siku, tumpul, dan segitiga. Nah, untuk jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi yang termasuk jenis-jenis sudut adalah sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Sebetulnya ada lagi Dek selain 3 jenis itu ya. Untuk nomor 2 ada lagi selain tumpul, lancip, dan siku-siku. Yang harus kalian tahu juga jenis sudut lainnya adalah sudut lurus dan sudut refleks. Oke, sudut refleks. Untuk sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat. Dihafalkan ya. Untuk sudut lancip ini yang kurang dari 90 derajat. Nah, sudut siku-siku ini pas banget 90 derajat. Sudut lurus ini besarnya pas banget 180 derajat. Dan sudut refleks besarnya lebih dari 180 derajat. Setidaknya ada 5 jenis sudut ini yang wajib kamu ketahui. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 2 yang termasuk jenis-jenis sudut adalah tumpul, lancip, dan siku-siku. Jawabannya yang A. Oke, jelas. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Nomor 3, alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah titik-titik-titik. A. Jangka sorong, B. Busur derajat, C. Meteran, atau yang D. Timbangan. Jawabannya yang benar adalah yang B, yaitu busur derajat. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah busur derajat. Busur derajat itu yang seperti ini Dek, kamu juga pasti udah pernah lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi dia berbentuk setengah lingkaran. Ada juga busur derajat yang bentuknya satu lingkaran penuh. Pokoknya yang kayak gini ini disebut busur derajat. Jadi jelas ya untuk soal nomor 3 jawabannya adalah B, yaitu busur derajat. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Nomor 4, besar sudut lancip adalah titik-titik-titik. A. Kurang dari 90 derajat, B. Lebih dari 90 derajat, C sama dengan 90 derajat, atau yang D lebih dari 180 derajat. Nah, karena yang di sini ditanyakan lancip, maka jawabannya jelas ya. Besar sudut lancip selalu kurang dari 90 derajat. Seperti yang Kak Sari tuliskan di sini tadi. Tuh, sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Kita jawab di sini. Nah, selanjutnya nomor 5.
Nomor 5, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat adalah titik. A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, C. Sudut tumpul, atau yang D. Sudut refleks. Oke. Nah, ini yang ditanyakan itu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Nah, fokus ke sini dulu deh. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat itu sudut apa? Sudut tumpul kan? Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Memang sudut tumpul itu harus lebih dari 90 derajat, tapi nggak boleh pas 180 derajat. Karena kalau yang 180 derajat kan sudut lurus. Ya, jadi di antara 90 derajat dan 180 derajat itulah sudut tumpul. Seperti keterangannya Kak Sari tadi. Nih lihat, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi nggak boleh sampai 180 derajat. Paling besar hanya 179 derajat ya. Oke, jelas ya. Jadi untuk nomor 5, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat adalah C, sudut tumpul. Kita jawab nomor 5, C. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6, sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat adalah titik. A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, yang C. Sudut tumpul, D. Sudut refleks. Nah, untuk yang C sama D ada di bagian atas sana, nggak kebaca deh, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita sudah tahu jawabannya. Sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat adalah sudut apa? Tentu saja B. Sudut siku-siku ya. Ini catatannya Kak Sari masih ada ya, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Oke, untuk nomor 7, besar sudut tumpul adalah titik. A. Kurang dari 90 derajat, B. Lebih dari 90 derajat, C. Sama dengan 90 derajat, atau yang D. Lebih dari 180 derajat. Nah, ingat ya, sudut tumpul itu besarnya selalu lebih dari 90 derajat. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang kurang dari 90 derajat adalah sudut lancip. Yang sama dengan 90 derajat adalah sudut siku-siku. Yang lebih dari 180 derajat adalah sudut refleks. Oke, jadi sekali lagi, besar sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat. Jawabannya yang B. Kita jawab di sini B. Oke. Lanjut soal nomor 8. Sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat adalah titik. A. Sudut lancip, B. Sudut tumpul, C. Sudut lurus, atau yang D. Sudut refleks. Nah, kalau yang besarnya sama dengan 180 derajat itu pastilah sudut lurus ya. Kalau sudut lancip tadi kurang dari 90 derajat, sudut tumpul lebih dari 90 derajat, sudut refleks lebih dari 180 derajat. Yang pas banget 180 derajat besarnya pastilah sudut lurus. Oke, jadi nomor 8 kita pilih jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Oke, nomor 9, contoh gambar sudut tumpul ditunjukkan oleh gambar titik. Apakah gambar yang A, gambar yang B, gambar yang C, atau gambar yang D? Nah, hati-hati, sudut tumpul harus kita ingat besarnya berapa? Besarnya selalu lebih dari 90 derajat. Nah, kalau untuk yang A ini sudutnya kan kecil gini ya, Dek ya. Kecil gini pasti nggak nyampe 90 derajat. Maka yang A ini adalah sudut lancip. Nah, kalau yang B, dia kan siku-siku seperti ini ya, Dek ya. Nah, berarti ini siku-siku sudutnya. Kalau sudut siku-siku itu besarnya pasti 90 derajat. Nah, ini dia, sudut yang C inilah yang sudut tumpul. Dia kan sudutnya besar gitu. Kalau besar seperti ini pasti lebih dari 90 derajat. Jadi ini ya jawabannya. Contoh gambar sudut tumpul ditunjukkan oleh gambar yang C. Nah, bagaimana untuk gambar yang D? Gambar yang D ini kan
kan seperti gambar yang C juga kan, dia tuh sudut tumpul kalau yang ditandainya sebelah sini. Tetapi karena yang ditandainya adalah di bagian belakangnya sini, maka ini pastilah sudut refleks. Sudut refleks besarnya lebih dari 180 derajat. Hati-hati, kita harus bisa pandai-pandai melihat gambarnya ya. Kalau yang ditandainya sebelah sini, maka ini adalah sudut tumpul. Tapi karena yang ditandainya yang lebih besar ini, maka ini adalah sudut refleks. Oke? Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang C. Kita pilih nomor 9 juga yang C. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Nomor 10, sudut yang besarnya 70 derajat, termasuk sudut titik-titik-titik. A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, C. Sudut tumpul, atau yang D. Sudut lurus. Nah, ingat-ingat, kalau hanya 70 derajat, berarti itu kan kurang dari 90 derajat. Nah, kalau kurang dari 90 derajat, itu sudut apa, Dek? Betul, sudut lancip. Ya, jadi sudut yang besarnya 70 derajat termasuk sudut lancip. Oke, jelas. Jadi nomor 10 kita pilih jawabannya yang A, yaitu sudut lancip. Nah, kali ini di video yang sekarang Kak Sari bahas sampai soal nomor 10 dulu. Nanti soal nomor 11 dan seterusnya akan kubuatkan di video yang terpisah. Dicek aja ya deh ya, terus disimak supaya persiapan kamu untuk ujian tengah semester nanti lebih baik. Oke? Nah, kali ini Kak Sari cukupkan dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.